Oke, ya video ini ditujukan untuk kalian persiapan UAS, yaitu rangkuman materi trigonometri. Rencananya ini akan dibuat satu video untuk ya kalian semua dan nggak terpisah dengan Laura ya. Jadi di section terakhir aku tambahin materi yang khusus IPA doang. Jadi Laura nggak bisa lihat ya, bukan nggak bisa lihat ya, nggak usah dilihat gitu ya. Tapi section awal kita masih berbicara trigono. Nanti aku bilang sectionnya di menit keberapa. Oke, iya dari awal kalian belajar semester 2 ini trigono doang isinya. Emang sangat panjang dan nanti akan berlanjut di kelas 11 bahkan 12 gitu ya. Mungkin kalau aku bisa ibaratkan ini seperempat materi kalian anak IPA ya, cuman anak IPA yang relate. Seperempat materi kalian SMA itu trigono. Oke, ya trigono itu langsung aja eh, materi awal itu mungkin bulan per bulan pertama sebelum UTS. Ya pertama ada sin kostan. Ini sesuai itu dulu demi sami desa ya. Ini udah wajib hafal demi sami desa. Nah, terus ada A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini rumus Pitagoras biasa. Ya, ini A, ini B, ini C. Jadi kalau cari sisi miring adalah penjumlahan dari kuadrat dari dua sisi lainnya gitu kan. Nah, kalau selain sisi miring itu pasti bentuknya udah pengurangan. Iya, misalnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Karena yang paling besar C, jadi dia yang di depan gitu kan. That's it. Jadi pertama pertama harusnya ini ya Pitagoras, terus ini demi sami desa ya. Oke, itu dulu. Nah, terus ada lainnya yaitu triple Pitagoras 3 4 5 beserta turunannya seperti 6 8 10. Ya, maksudnya turunannya itu dikali 2 ini. Yang ini dikali 3, yang ini dikali 4 gitu kan. 12, 16, 20. Jadi kalau kamu menemukan ada segitiga, sininya 8, sini 10. Ya, ini udah 6, nggak usah dihitung gitu. Pakai apa kah? Kayak gitu, ya pakai triple Pitagoras sudah hafal, ya familiar ya. Kecuali kamu dapetnya begini, ini 8, ini 10. Ya kamu jangan jawab ini 6, kenapa? Masa sisi miring lebih kecil? Ya, lebih pendek. Nggak mungkin, gitu. Ya kamu cari manual, pakai rumus apa? Pakai rumus ini. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, gitu kan. Ya ini angkanya nggak enak, ya. Ya itu tipuan dari aku. Oke, ada 3 4 5, ada 5 12 13, ada 8 15 17. Ini yang bentuknya asli ya. Jadi ini bukan merupakan turunan dari ini bukan. Ya, ada 7 24 25 gitu. Nah, itu yang familiar keluar. Bahkan gurumu mengeluarkan satu kalau nggak salah ya. Aku lupa pokoknya 39 sama 41 depannya apa tuh lupa. 10 apa apa berapa tuh? Iya. Malah soal diri soal Laura apa? Bukan soal Grace. Jadi, wih keren banget. Ini aku tahu ya, ini salah satu bentuk Pitagoras ya. Cuman lupa gitu salah satu angkanya gitu. Iya, itu Pitagoras beserta turunan ya perlu dihafal. Tapi ya mainnya ya dikit doang. 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 2 4 2 5. Jadi yang ini adalah turunannya gitu kan. Iya, bukan turunan dalam matematika bukan. Turunan dalam matematika ya nanti derivatif itu namanya ya. Kalau kamu dengar derivat, nah itu adalah turunan gitu ya. Tapi kalau 5 12 3 maksudnya bentuk yang lainnya gitu yaitu 5 12 13 8 15 17 7 2 4 2 5. Nah, kalau 6 8 10 itu punya pangkal yang sama gitu dengan 3 4 5. 9 12 15 punya pangkal yang sama. Oke, itu untuk awal-awal ya, mungkin masih minggu kedua, minggu ketiga. Nah, soal-soal yang berkaitan dengan ini ya, itu adalah ini jadi dua hal tersebut itu tercakup dalam satu soal. Iya, tercakup dalam satu soal. Aku contohin ya. Ini cuman ya contoh soal mungkin satu dua doang di sini ya. Bukan bukan video tentang contoh soal karena ini. Ya, oke mungkin ini bahasanya contoh soal. Kalau nanti ada video latihan soal gitu ya. Oke, ini ada misalnya soalnya gini dong. Sin A itu sin A itu misalnya akar 2 gitu. Wait, nggak bisa. Akar 2 kegedean. Sin A itu misalnya 1/akar 3 gitu ya. Nah, yang ditanya adalah tan A. Ini aku udah
apa namanya? Yang ditanya adalah cos A. Ini aku udah ajarin ke Grace dan Orly. Jadi bagaimana caranya ini? Nah, sesuai definisi, sin A itu apa? Depan per miring. Nah, berarti depannya 1. Sorry, kita buat segitiga aja. Ini A, depannya 1, di sini akar 3. Nah, berarti di sini berapa? Di sininya berapa? Nah, berarti kan kita pakai ini, rumus Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, C kuadratnya itu akar 3 kuadrat. Kan sisi miring. Nah, A-nya 1. 1 kuadrat 1. Plus B kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan 3 dikurangi 1. Berarti B-nya sama dengan akar 2. Oh, berarti sini akar 2. Berarti akar 2 itu apa? Samping kan? Yang ditanya cos A. Berarti akar 2 per akar 3 gitu. Alias sini aku lanjutin akar 2 per 3 kayak gitu. Ya, jadi ada satu doang yang diketahui yaitu sin atau cos gitu atau tan. Yang ditanya tuh bentuk lainnya. Gimana caranya? Yaitu dia si satunya identifikasikan sebagai depan, satunya diidentifikasikan sebagai miring gitu. Ya, semoga nggak kecepatan ya bagi Laura. Ya, karena tiap orang beda-beda dalam pemahaman. Oke, itu contoh soal yang memuat Pitagoras dan definisi semi demi sami desa. Oke, lanjut ke minggu-minggu selanjutnya itu ada kuadran. Iya, kuadran ini akan include dengan tabel ya. Oke, ini kuadran 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, ya, itunya berbalik arah ya. Di sini memuat 0 sampai 90, di sini 90 sampai 180, di sini 180 sampai 270, yang di sini 270 sampai 360. Oke, atau sampai 0 lagi gitu kan. Nah, sering aku katakan, jadi manusia tuh kalau berubah 180 derajat. Kalau 360 derajat, dia akan balik lagi ke posisi semula. Ya. Jadi kalau berubah, yang tadinya ngadep kanan jadi ngadep kiri, itu namanya berubah 180 derajat. Oke, yaitu intermezzo. Nah, apa gunanya kuadran? Ya, selanjutnya, selain sudah tahu demi sami desa, kalian harus hafalin, ya itu dia, si tabelnya 0, 30, 45, 60, 90, ya, sampai seterusnya sampai 360, tapi karena ini cuma rangkuman materi, jadi ya, bisa aku singkat. Oke. Jadi mungkin pas ulangan pertama langsung bikin kayak gini, langsung bikin tabel, terus di sini sin, di sini cos. Nah, tannya nanti aja. Ya, tan mungkin gak diperluin atau gimana ya. Ya, aku juga dulu gitu. Jadi awal-awal pas itu langsung pas SMP tapi ya. Pas nggak SMP ya. Ya pokoknya pas awal-awal lah. Sekarang mau ada stat kan. Ini 0, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3. Ini 1. Nah, ini dibalik. 1 setengah akar 3 untuk cos dibalik ya, dari kiri kanan ke kiri gitu kan. Setengah akar 2-nya sama gitu kan. Karena sama-sama 45. Yang ini setengah, yang ini 0 gitu kan. Nah, yang tan-nya tinggal sin bagi ini kan. Iya, aku hafal ya, jadi aku lanjutin aja. Ini 1, ini akar 3, ini 0. Ini undefined ya. Undefined. Oke. Itu. Tapi apa gunanya? Ya, tentunya saja gunanya untuk mencari sin 120 gitu kan. Sin 360. Sin 240 itu berapa? Gimana caranya? Nah, kalau kuadran 1 kalian harus hafal defaultnya gitu kan. Nah, kalau kuadran 2, nah ini Orly belum dapet di aku. Kalau kuadran 2, cara mencarinya tuh 180 min A. Ya, kalau kuadran 2. Aku contoh. Misal sin 120. Nah, berarti 180 sama dengan sin 180 min A sama dengan 120. Berarti 180 min A sama dengan 120. A-nya berarti 60. Gitu. Nah, ya ini aljabar biasa. Intinya A-nya berapa? Biar 180 kurang A itu 120 kan gitu. Atau ya udah kelamaan kayak gitu. Selisih dari 180 sama 120 berapa? Kan 60. Nah, berarti sin 120 itu senilai dengan sin 60. Gitu. Jadi untuk kuadran 2 bentuknya
adalah 180 min A. Itu kuadran 2. Untuk kuadran 3, bentuknya adalah 180 plus A. Gitu. Aku contohin. Sin 210 berarti sama dengan sin 30. Gitu. Gampang. Ya. Satu lagi. Kuadran 4. Ini kuadran 3. Kuadran 4 itu 360 min A. Nah, berarti yang sama dengan sin 60 itu sin 300. Bukan sin 330. Gitu. Ya. Coba kita lihat di tabel sin konstan. Ada yang error sih di sini salah satu, aku lupa. Ya udah, tapi kita lihat aja lah. Nggak apa-apa. Iya, videonya nggak aku cut ya karena aku bukan YouTuber. Ya udah, nggak apa-apa, itu intermezzo doang. Oke nih, 300 setengah gitu kan. Sorry, 300 setengah akar 3 kan sin tadi ya. Nah, gitu. Oh ya, minnya aku belum sebutin. Tapi intinya udah betul, bahwasanya dia setengah akar 3. Terus 210 itu sama dengan sin 30. Gitu. Jadi bentuknya itu. Nah, masalah min atau enggaknya itu di terakhir aja. Nah, kan ada jembatan keledai. 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong. Semuanya positif, sin doang yang positif, tan doang yang positif, kos doang yang positif. Ya, itu jembatan keledainya. Mungkin kamu sama juga dikasihnya demikian. Nah, that's it. Aku ada reminder. Karena ini merupakan ujian, kalian harus memilih. Bukan jembatan keledainya, tapi bentuk yang ini. Ntar aku ganti warna dulu. Ya. Bentuk ini. 180 min A, 180 plus A sama 360 min A. Kalian harus memilih. Kenapa? Karena ada bentuk lain. Yang ini 90 plus A gitu ya. Ada, bisa nggak? Bisa. Sama. Ini juga 270. Yang ini juga 270 min A gitu. Nah, kenapa dari yang ini bisa dibuat 270 min A, yang ini bisa dibuat 270 plus A gitu ya. Tapi kenapa aku pilih yang ini? Ya, untuk kuadran 2, kita nggak usah ngomongin kuadran 3 dan 4 dah. Untuk kuadran 2, kenapa aku memilih 180 min A? Kenapa nggak 90 plus A? Karena kalau 90 plus A, ya, misal, sin 120. Kan kita udah tahu, dia tuh samanya dengan sin 60. Sama nih dengan sin 60. Nah, kalau di 90 plus A, ya, kalau 90 plus A, dia ini A-nya dapat 30. Tapi udah dari sin lari ke cos. Jadi di-upgrade, bukan di-upgrade ya, apa? Di-substitute ke cos. Membingungkan. Gitu. Jadi cos 30 berapa? Ya, cos 30 setengah akar 3. Ah, nilainya sama lah dengan sin 120. Ribet. Kenapa? Aku pengen dia sama bentuknya. Makanya 180 min A. Ketika kamu pakai bentuk 180 min A, kamu nggak perlu merubah. Kalau pakai 90 plus A, kamu rubah dari sin ke cos, dari cos ke sin. Gitu. Nah, kenapa aku sampaikan? Karena Laura dapat 90 plus A sama gurunya, tapi sebelumnya sama aku 180 min A. Atau mungkin gurunya ngajarin dua-duanya dan akhirnya kamu confused untuk memakai yang mana. Sama aja, tapi aku saranin pakai yang aku. Kenapa? Yang nggak berubah-berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos. That's it. Oke, ini kalau kecepatan kamu bisa ulang-ulang karena ini juga recordan, atau kamu bisa tanya aku. Ya, bilang aja di detik berapa, nanti aku langsung menuju ke video ini. Oke, itu tentang kuadrat. Nah, selanjutnya ada tentang soal nih, nextnya ini akan ada tentang soal cerita apa namanya, yang kayak gedung, panjang sungai, lebar sungai gitu ya, dan jurusan 3 angka yang kapal laut. Tapi itu aku masukin ke section latihan soal. Itu materi khusus dari suatu trigonometri gitu ya, tapi nggak bisa aku bahas di sini. Ya, kita langsung lompat ke grafik trigonometri. Ya, jadi kamu tuh belajar trigono itu doang. Ya,
cuman Pitagoras, cuman demi Samidesa, cuman kuadran. Terus sin yang lebih dari kuadran 1, sin 120 gitu kan. Langsung tiba-tiba ke latihan soal gitu kan. Langsung tiba-tiba ke grafik gitu. Nggak ada materi lain. Ada materi lain seperti aturan sin, aturan cos. Ya, aturan sin, aturan aturan cos nggak aku bahas di sini karena itu sangat relate banget dengan soal kemarin gitu ya. Soal jurusan 3 angka. Dan juga pernah dibahas di soal ini ya, di sini nih, ya aku bukan nih, ini 30 menit gila. Ini beneran, ini untuk soal cerita ini keren banget untuk level anak kelas 10 gitu ya. Ini udah aturan sin dikeluarin, aturan ngitung rumus segitiga, luas segitiga dikeluarin, aturan cos dikeluarin. Jadi ini udah komplit banget. Ya, nanti bisa merujuk ke situ, tapi ya aku akan jelasin aturan sin di sini karena aturan cos banyak banget dipakai di latihan soal. Iya, aturan sin itu, aturan yang pakai sin itu ada 2, tapi yang namanya aturan sin doang itu ya yang ini. A per sin A, B per sin B, gitu. C per sin C gitu kan. Nah, pakai ini kalau ada 2 panjang sisi, 1 sudut gitu. 2 panjang sisi, 1 sudut gitu. Ibaratnya A sama B diketahui sama sudut A. Yang ditanya sudut B, ya bisa diketahui pakai aturan ini, tinggal pakai perbandingan. Nah, sama 2 sudut plus 1 sisi. Nah, ini juga 2 panjang sisi plus 1 sudut juga digunakan di aturan cos. Tapi apa bedanya? Berhimpit atau tidak. Kalau berhimpit pasti aturan cos. Gitu. Nanti itu diperjelas di latihan soal. Oke. Itu aturan sin. Nah, ada lagi yang memakai sin, tapi namanya kan aturan sin ya. Yaitu aturan luas segitiga menggunakan sin. Iya. Luas segitiga itu bisa dituliskan dengan setengah kali panjang A kali panjang B kali sin C. Gitu. Ya, jadi 3 hurufnya include. Misalnya setengah kali BC kali sin A gitu kan. Jadi 3 hurufnya include. Nah, udah. Ini mah nggak usah dijabarin terlalu itu. Misalnya di sini ada A, sorry, A. Di sini A-nya berarti yang kecil, ini B yang kecil, ini C kecil. Berarti C kali B sama sin A gitu ya. Berhimpit juga dia nantinya. Gitu. Itu akan menjadikan rumus luas segitiga ya. Coba kita lihat rumus luas segitiga sin. Ya, betul ya. Nah, oke. Iya, aku ada lupa. Iya. Aturan penulisan, aku harus selalu ulang-ulang ini, nggak bosen-bosen asli. Ketika kamu menulis A, B, C, karena segitiga, ini masih belum confused. Nah, di depan sudut, titik sudut itu kapital. Sisi itu huruf kecil. Jadi A depannya itu kecil A. Ini B depannya ini sisi B. Ini C depannya ini sisi C. Gitu. Itu aturan baku dalam matematika. Jangan sampai bingung dalam penamaan, akhirnya salah mendefinisikan sisi miring mana, sisi samping mana gitu. Nah, ada aturan tambahan karena itu segitiga, kita bisa ngelihat kanan kirinya sama gitu ya. Aturan tambahannya itu ketika sisinya 4 misalnya. Jadi A, B, C, D gitu. Nggak boleh kamu A, B, C, D. Nggak bisa. Jadi mereka tuh harus buat siklus gitu. Kesini boleh. Tapi kesini juga boleh gitu. Jadi A, B, berarti sini C, sini D gitu. Nah, oke. Ini berlaku di kubus. Semakin jelas ya, semakin jelas di kubus karena kan butuh penamaan yang kompleks di kubus itu ya. 8 titik loh. Nah, penamaannya terserah, tapi hampir nggak berubah. Apalagi nanti kamu kelas 12 untuk anak IPA. Itu A di sini, B, C, D, E, F, G, H. Jadi A, B, C, D
Udah muter satu sisi paling bawah, terus naik lagi EFGH. Nah, nanti diagonal bidangnya tuh ada AG sama BH gitu. Ya nanti kelas 12. Terus ada AC sama BD itu diagonal sisi. Terus EG, HF itu diagonal sisi. Nanti kelas 12. Tapi penamaannya itu ada aturannya. Jadi A, B, C, D udah muter kayak gini. Terus dia pindah ke atas. Nggak abis D ke sini. Oh terus di sini E. Nggak. E-nya tuh start lagi dari A tadi. E, F, G, H gitu. Nah itu ada aturan penamaan ya. Jadi jangan main-main dengan aturan penamaan. Kalau masih segitiga, ya aku nulis A di sini, B di sini, C di sini, kamu sebaliknya ya masih bisa. Kenapa? Masih siklus juga dia. Gitu. Mau lari ke kanan ke kiri karena sisinya cuma 3. Oke. Itu aturan sin dan aturan penamaan. Aturan cos again aku bahas di selanjutnya. Nah, bisa terakhir yaitu grafik. Ya, grafik dengan bantuan software. Aku nggak tahu ujiannya offline atau tidak. Kalau offline itu sungguh bahaya ya. Oke. Ini ada Y sama dengan A sin BX plus C plus D. Oke. Iya, aku akan review apa yang berubah dari A kalau diubah B, kalau diubah C, kalau diubah D, kalau diubah gitu ya. Nah, sini nggak usah pakai software dulu, karena udah sebelumnya, apalagi kalian nanti juga nggak pakai software. Intinya kalau scene itu defaultnya mulainya dari 0 kayak gini, gunung dulu, lembah, gunung, lembah gitu ya. Periodenya itu 360 atau 2 pi defaultnya gitu ya. Nah, kalau cos itu startnya dari 1 gitu, karena cos 0 itu nilainya 1. Jadi setengah gunung, 1 lembah, setengah gunung A ini udah 1 periode gitu. 360. Nah, kalau tan periodenya pi 180 doang gitu. Nah, apa yang berubah dari kalau kita ubah A? Nah, kalau kita ubah A, misalnya contohnya 2 sin X gitu ya. Nah, ini adalah amplitudo. Jadi atas bawahnya tuh makin tinggi gitu ya. Yang tadinya di sini 1, di sini min 1 gitu kan. Ini jadi 2 sama min 2 gitu. Jadi dia lebih tinggi gitu. Kayak ketarik atas bawah. Itu kalau berubah yang A. Kalau berubah yang B, itu adalah periode. Contoh, sin 2X. Dia jadi gimana? Jadi lebih mepet. Yang tadinya periodenya itu 360 jadi 180. Alias, kalau udah 360, udah di periode. Yang tadinya begini, ini cos ya, tahu gambarnya. Jadi begini. Gitu. Lebih mepet ya. Ketika sini udah sampai di periode. Ya ini gambarnya nggak matematis banget ya, tapi sin 2x itu intinya ketika dia include di x-nya gitu ya. Itu berarti yang berubah adalah periode. Gitu. Nah, ini yang di dalam kurung B sama C itu bergantung, kalau B sama C yang berubah berarti kan sudut yang berubah. Nah, berarti berpengaruh dengan periode. Kalau A sama D yang berubah, itu berarti dia tergantung dengan posisinya. Kalau A itu ya atas bawahnya kayak ditarik gitu, kalau D posisinya beneran gitu ya. Ditaruh di mana gitu ya. Nah, kalau C itu contoh misalnya sin X plus pi per 6 gitu ya. Atau X plus 30 derajat gitu. Jadi kalau plus geser ke kiri, min geser ke kanan. Ini yang paling sulit. Ya, karena si tali DNA-nya itu, ya aku udah bilang kalau ini tuh DNA. Itu beneran berubah gitu. Beneran geser gitu. Ah, itu tuh yang buat sulit. Kalau yang periode kan cuman makin mepet. Kalau amplitudo cuman atas bawah. Kalau ini tuh beneran geser. Gitu. Oke, yang D itu atas bawah ya. Kalau plus pindah ke atas, jadi misalnya kayak gini, gitu. Jadi di atas semua misalnya. Set, set, set. Nah, ada garis mirrornya kan. Nah, garis mirror itu tengah-tengahnya. Nah, ini. Kalau ini garis mirrornya naik gitu. Nah, itu bahasa aku dong ya, garis mirror. Ya, D ini yang paling gampang tentunya. Gitu. Ya, itu berlaku di sin, berlaku di cos. Kalau di tan itu biasanya yang berlaku cuman periodenya doang. Gitu. Ya. Ya, aku rasa cukup untuk materi si grafik ini. Emang yang paling benar dalam melaksanakan matematika itu latihan soal ya. Tapi itu materinya.
Segini dong dalam satu semester. Bisa diringkas dalam 25 menit. Oke. Sip. Good luck.